Saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar, Prof. Mahfud. Saya muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Kalau dia menyaksikan, bagaimana kondisi dia? Apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa melihat kita kadang saling menyalahkan, bahkan saling menggertak dan saling mengancam? Ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati. Saya ingatkan lagi, Pak, jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Yang lurus itu cuma penggaris pimpinan. Saya ingatkan, menjadi anggota DPR itu 5 tahun bisa di PAW loh, gitu. Jadi saya mengingatkan pada semua, tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Saya netral menurut saya. Jadi jangan mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud MD. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Anggota 3 DPR mengatakan, jangan seperti polisi, periksa copet. Anggota DPR dinilai kerap mengeroyok dengan berbagai instruksi dan tidak ada ruang untuk klarifikasi. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Dalam rapat itu, Mahfud langsung membuka dengan sebuah permintaan. Mahfud mengatakan enggan disela-sela oleh anggota DPR ketika pemaparannya belum tuntas. Pasalnya, anggota DPR kerap mengeroyok dengan berbagai interupsi dan tak ada ruang untuk klarifikasi. Saya di sini tuh berasa dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi. Dituding-tuding, kata Mahfud. Dalam rapat baginya adalah hal yang penting ketika kedua belah pihak dapat saling menghargai dalam membahas suatu isu. Supaya tidak liar di masyarakat, hal itu bisa dimulai dengan menjedakkan diri ketika berbincang dalam rapat seperti ini, agar tak ada posisinya yang dirugikan karena harus dihantam beramai-ramai ataupun dipojokkan. Mahfud mengaku seringkali situasi integrasi ala polisi kepada seorang kriminal terjadi dalam rapat dengan DPR. Selain itu, saya ingin sampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tak boleh ada satupun yang menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet, ujar Mahfud dalam rapat tadi. Mahfud hendak mengklarifikasi soal dugaan pembocoran uang, pembocoran rahasia data transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah. Hal ini pun membuat koordinator Baki Boyamin Saiman melaporkan dirinya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana ke Barreskrim Polri. Boyamin mengatakan laporan dibuat dalam bentuk tertulis dan dirinya sudah menerima tanda terima. Laporan tersebut kini Boyamin tengah menunggu pemanggilan untuk mengklarifikasi para saksi dari anggota DPR yakni Arteria Dahlan, Benika Harman, dan juga Arsul Sani. Dan terpantau dari tayangan live rapat sempat berlangsung panas. Hal itu dipicu karena anggota Dewan hendak menginterupsi Mahfud MD di saat sedang berbicara. Mahfud MD sempat memprotes keras aksi para anggota Dewan tersebut. Saya kalau diinterupsi dan saya diminta keluar, saya keluar. Setiap kesini saya dikeroyok, kata Mahfud MD.
Mahfud MD juga bahkan sempat berceramah soal hukum kepada anggota Komisi 3 DPR. Dia menjawab, anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, bahwa Mahfud MD bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar-pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang kasus TPPU. Mahfud pun menjelaskan seputar tudingan Arteria Dahlan, itu saudara jangan gertak-gertak saya. Bisa gertak juga saudara menghalangi penegakan hukum, kata Mahfud. Dirinya pun lantas mencontohkan kasus Ferdy Cunandi, pengacara tersangka kasus korupsi Setia Novanto yang dihukum karena menghalangi penegakan hukum. Orang mengungkapkan kasus, hukum kok dihantam. Saya bisa menganggap saudara menghalangi penegakan hukum, jadi jangan main ancam begitu. Kita ini sama saudara, kata Mahfud. Lebih jauh, Mahfud mengatakan, mengumumkan kasus dengan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Di lingkungan Kementerian Keuangan RI, sifatnya agregat. Jadi ini adalah perputaran uang dan tidak sebut nama orang dan tidak sebut nama akun. Jadi perputaran uang dari sekian akun itu sebesar 390 triliun rupiah. Yang disebut namanya yang berstatus kasus hukum pidana seperti Rafael, kata Mahfud. Yang lebih menjengkelkan lagi ketika anggota DPR, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Benny Kaharman mempertanyakan motif Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan temuan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Anggota 3 DPR mengatakan, jangan seperti polisi, periksa copet. Anggota DPR dinilai kerap mengeroyok dengan berbagai instruksi dan tidak ada ruang untuk klarifikasi. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Dalam rapat itu, Mahfud langsung membuka dengan sebuah permintaan. Mahfud mengatakan enggan disela-sela oleh anggota DPR ketika pemaparannya belum tuntas. Pasalnya, anggota DPR kerap mengeroyok dengan berbagai interupsi dan tak ada ruang untuk klarifikasi. Saya di sini tuh berasa dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi. Dituding-tuding, kata Mahfud. Dalam rapat baginya adalah hal yang penting ketika kedua belah pihak dapat saling menghargai dalam membahas suatu isu. Supaya tidak liar di masyarakat, hal itu bisa dimulai dengan menjedakkan diri ketika berbincang dalam rapat seperti ini, agar tak ada Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.